Para ulama berkata, andai seseorang bersujud seumur hidupnya, dari lahir sampai mati, sujudnya itu belum tentu mampu membalas nikmat satu hembusan napas yang Allah berikan secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dari kita sebagai manusia punya fitrah, ingin dihargai, ingin diakui, dan merasa berarti. Itu adalah hal yang sangat wajar. Tapi, pernahkah Anda merasa bahwa fitrah ini, jika tidak hati-hati, bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya? Sesuatu yang disebut oleh para ulama sebagai penyakit hati paling mematikan bagi orang-orang saleh. Penyakit itu adalah ujub, perasaan bangga yang berlebihan terhadap diri sendiri karena amal yang telah kita lakukan. Ujub ini seperti racun yang halus. Dia menyelinap ke dalam hati tanpa kita sadari. Di luar, seseorang bisa terlihat sangat khusyuk, salatnya panjang, sedekahnya banyak. Tapi di dalam hatinya ada bisikan kecil yang berkata, aku lebih baik dari dia. Atau lihatlah, betapa hebatnya aku bisa melakukan ini. Bisikan inilah awal dari kehancuran. Lalu, bagaimana cara kita melindungi hati dari racun yang begitu halus ini? Para bijak telah menasihati kita 4 hal penting yang perlu kita renungi dengan sungguh-sungguh. Pertama, sadarilah bahwa semua taufik, semua petunjuk dan kemampuan datangnya murni dari Allah. Coba kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah kita punya niat kuat untuk melakukan suatu kebaikan, misalnya bangun untuk salat malam, tapi tubuh terasa begitu berat, atau ingin berzikir, tapi lidah terasa keluh, atau ingin bersedekah, tapi hati terasa enggan. Momen-momen itu adalah bukti nyata bahwa tanpa izin dan pertolongan dari Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak punya daya dan upaya. Maka, jika suatu hari Allah mudahkan kita untuk bangun malam, memudahkan lisan kita untuk berzikir, melapangkan rezeki kita untuk bersedekah, atau menggerakkan kaki kita untuk menolong sesama, jangan biarkan hati kita berbisik, aku hebat. Jangan, sebaliknya, bisikanlah dengan penuh kerendahan hati, ya Allah, terima kasih. Ini semua karena Engkau telah memilihku di antara hamba-hambamu untuk melakukan kebaikan ini. Saat kita menyadari bahwa setiap amal kita hanyalah karunia darinya, maka tidak akan ada lagi ruang di hati kita untuk merasa besar, karena satu-satunya yang maha besar hanyalah Allah. Kedua, mari kita renungi betapa besarnya nikmat Allah yang telah kita terima. Coba lihat sekeliling kita, lihat diri kita sendiri. Nikmat kesehatan yang membuat kita bisa bergerak, nikmat waktu luang yang kita miliki, nikmat iman yang tertanam di dalam dada, nikmat keluarga yang menyayangi kita, bahkan nikmat udara yang kita hirup setiap detik tanpa pernah membayar. Semua itu adalah anugerah yang tak terhitung nilainya, yang tidak akan pernah sebanding dengan amal sekecil apapun yang kita lakukan. Para ulama berkata, andai seseorang bersujud seumur hidupnya, dari lahir sampai mati, sujudnya itu belum tentu mampu membalas nikmat satu hembusan napas yang Allah berikan secara gratis. Kalau begitu, bagaimana mungkin kita berani merasa bangga dengan amal kita yang sedikit ini? Amal kita ini hanyalah sebutir debu di tengah gurun nikmatnya. Orang yang benar-benar mengenal betapa luasnya lautan nikmat Tuhannya, ia tidak akan pernah sombong. Ia tahu bahwa amalnya hanyalah sebuah ucapan terima kasih yang masih jauh dari kata sepadan. Yang ketiga, dan ini sangat penting, tanamkanlah rasa takut kalau amal kita tidak diterima. Rasa takut ini bukanlah tanda keputusasaan, tapi justru tanda hidupnya sebuah hati. Orang yang hatinya hidup akan selalu was-was. Ia akan selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah Allah menerima salatku tadi? Apakah sedekahku ini
benar-benar karenanya, atau karena aku ingin dilihat orang lain. Rasa cemas seperti inilah yang menjadi perisai ampuh melawan ujub. Kenapa? Karena ia sadar betul bahwa diterimanya sebuah amal bukan karena besar atau banyaknya amal tersebut, tapi semata-mata karena keikhlasan dan rahmat dari Allah. Ingatlah betapa banyak orang yang amalnya terlihat besar dan banyak, tapi ditolak karena hatinya tidak tulus. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang amalnya sedikit, tapi diterima oleh Allah karena hatinya penuh dengan ketulusan hanya untuknya. Jadi, jangan pernah bangga dengan banyaknya amal kita, karena pada hari perhitungan nanti, yang menyelamatkan kita bukanlah tumpukan amal, tapi amal yang berkualitas, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yang keempat, untuk menghancurkan bibit-bibit kebanggaan diri, ingatlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jika suatu saat rasa ujub mulai menyelinap dan hati kita merasa lebih baik dari orang lain, coba berhenti sejenak, pejamkan mata dan putar kembali memori kita ke masa lalu. Ingatlah saat-saat kita lalai. Ingatlah ketika kita bermaksiat, saat kita tahu sesuatu itu salah, tapi kita tetap melakukannya. Ingatlah dosa-dosa yang kita sembunyikan ropet-ropet di balik penampilan kita yang mungkin terlihat saleh di mata manusia. Jika hati kita jujur saat menatap masa lalu yang kelam itu, niscaya keangkuhan akan runtuh, dan yang ada hanyalah rasa malu di hadapan Allah. Mengingat dosa bukan untuk membuat kita putus asa dari rahmat-Nya, sama sekali bukan, tapi tujuannya adalah agar hati kita kembali tunduk, agar kita sadar posisi kita yang sebenarnya sebagai hamba yang banyak salah. Sebab orang yang benar-benar mengenal betapa banyaknya dosanya tidak akan pernah berani membanggakan sedikit amalnya. Dia tahu seandainya bukan karena ampunan dan kasih sayang Allah yang menutupi aib-aibnya, niscaya ia sudah lama binasa. Saudaraku, 4 jalan ini menyadari taufik dari Allah, merenungi nikmat-Nya, takut amal tak diterima, dan mengingat dosa-dosa kita adalah 4 mata air yang bisa membersihkan hati kita dari penyakit ujub. Barang siapa yang mau merenungi dan mempraktikkannya, insya Allah hatinya akan menjadi lebih jernih, amalnya lebih tulus, dan hidupnya akan dipenuhi dengan ketenangan. Karena ujub hanya tumbuh di hati yang lupa diri, sementara kerendahan hati lahir dari jiwa yang mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Maka, jika suatu hari kita merasa bangga atas ilmu yang kita miliki, atas ibadah yang kita lakukan, atau atas kelebihan apapun yang ada pada diri kita, berhentilah sejenak. Katakan dalam hati, "Ya Allah, ini bukan karena aku mampu, ini semua karena Engkau yang memberiku kemampuan. Jika bukan karena rahmat-Mu, aku tidak akan pernah bisa melakukan ini." Dengan kalimat sederhana itu, insya Allah benteng ujub akan hancur, dan yang tersisa hanyalah harapan tulus agar Allah menerima setiap langkah kecil kita dalam perjalanan menujunya. Terima kasih telah menyimak renungan ini sampai akhir. Semoga Allah menjaga hati kita semua dari segala penyakit hati dan membimbing kita untuk selalu ikhlas dalam setiap amal. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.